Oke, selamat malam teman-teman semua. Kenalin nama aku Haikal. Jadi di sini kita akan bahas mengenai modul 2 untuk praktikumnya Molecular Dynamics. Jadi di sini ada dua tugas. Tugas satu ada Cohesive Energy and Lattice Constant. Yang kedua adalah Graphic Stress Strain. Dimana untuk yang Graphic Stress Strain ini akan dibagi jadi beberapa tipe, dimana kita akan atur dari suhunya dan juga jumlah atomnya. Jumlah suhunya itu lebih bisa dilihat dengan 10 Kelvin dan 300 Kelvin, sedangkan untuk atomnya ada 4000, 32000, dan 108.000. Dan yang terakhir dari sini tugas 2 itu ada compression dan tension. Dan yang terakhir kita akan masuk ke tugas yang ketiga, yaitu OVITO. Nah, untuk tugas pertama itu udah dijelasin sama teman aku namanya Reza, dan di sini aku berkesempatan untuk lebih deep dive lagi untuk tugas 2 dan tugas 3, dimana untuk tugas 2 kita akan pakai Atom SK dan tugas 3 kita bakal pakai OVITO, teman-teman. Oke, sekarang kita mulai di tugas 1. Jadi di tugas 1 ini kita bisa lihat kalau di tugas 1 itu kita harus siapin folder dulu, dimana ada beberapa file mulai dari .in, .lmp, dan juga .meam atau EAM atau EAM Alloy, yang dimana bisa didapat di website tertentu. Nah, di sini untuk foldernya itu sendiri, make sure kalau foldernya itu tersendiri dan itu beneran di satu lokasi tertentu aja. Oke, setelah itu kita mulai masuk ke download potential terlebih dahulu di CMS, dan ini udah kelihatan nih. Salah satu contoh yang bakal kita pakai adalah ALNI, teman-teman. Nah, di ALNI ini itu ada dua file, ada ALNI meam, ms, dan juga ada library ALNI meam. Make sure jangan lupa untuk download dua-duanya, karena masing-masing dari data ALNI ini itu butuh dua dataset tertentu. Karena kalau misalkan ada yang kurang maka susah. Nah, setelah kita download kedua filenya, make sure jangan lupa ikutin step-stepnya aja yang based on PPT ini, dimana kita save link as dan sebagainya macamnya. Terus kita baru deh mulai masuk ke struktur dibuat di Atom SK ini sendiri. Jadi jangan lupa untuk di download teman-teman di websitenya mereka untuk masuk ke komputer kita lah. Intinya bisa jadi software tertentu yang bisa kita pakai, karena di Atom SK ini kita akan lebih banyak untuk ngubah dari jumlah atomnya dari 32.000, 108.000, dan sebagainya macamnya. Dan ini akan di copy file ke folder masing-masing. Nah, ini adalah gambaran ringkas saja dan salah satu tools yang kita pakai itu adalah PowerShell. Di mana PowerShell ini akan membantu untuk nge-generate dari Atom SK ini. Caranya adalah pertama, kita ketik dulu Atom SK, create L12. Nah, untuk L12-nya ini itu dikhususkan untuk beberapa atom. Jadi misalkan contoh dua atom dengan satunya itu ada 3, misalkan contoh Ni3Al, CO3A, dan seterusnya gitu. Dan biasanya L12 ini itu dipakai untuk suatu atom dengan struktur FCC tertentu. Kemudian nanti kita ketik 3,5, sorry. Dan tentunya sebagai tambahan aja, kalau misalkan untuk atom dengan bentuk BCC itu kita pakai CSCM aja. Oke, terus dari sini kita tinggal ketik aja unsurnya apa. Contoh kita kan pakainya ALNI ya, jadi ketik aja NiAl. Kemudian dari NiAl ini itu kita duplicate dulu, teman-teman, sesuai dengan jumlah atom yang kita inginkan. Contohnya sebagai ya kita pakai contoh 20 gitu loh. Nah, dengan adanya pembuatan 20 ini ingat aja, mungkin bisa dilihat lebih detail dari PPT yang ada. Kalau 20 ini menggambarkan sebagai jumlah atomnya. Jadi kayak misalkan 20 kali 20 kali 20. Itu untuk mendapatkan jumlah atom yang dibutuhkan sesuai dengan arahan dari tugas itu. Gitu. Nah, setelah kita udah 20, kita tinggal ketik nih kira-kira file tujuan yang pengen kita buat tuh apa, which is yang di akhir itu. Kalau di sini aku sebagai contoh pakai nial32.lmp, di mana kita tinggal run, dan ini kita bisa lihat kalau udah kelihatan nih Atom SK-nya works, dan dia akan hasilin beberapa comments lah. Intinya hal yang menandakan kalau dia udah berhasil itu ada program terminated successfully gitu. Nah, sekarang kita masuk ke folder tertentu. Jadi kebetulan aku sendiri
udah sempat coba, dan ini ada filenya yang LMP-nya. Dan LMP ini itu jangan lupa untuk ditaruh di suatu folder tertentu dari satu folder tertentu yang udah spesifik, dimana filenya itu ada ILNI MEAM, ada library-nya, dan di satu sisi pun juga ada beberapa dataset dan juga LMP itu sendiri gitu. Nah, LMP ini kemudian nanti kita akan coba ngubah dari menggunakan notes-nya ya teman-teman. Jadi ketika kita coba buka, kita copy, terus kita taruh di suatu katakanlah di .in-nya itu. Mungkin lebih jelasnya sebenarnya di tugas 1. Nanti kan kalian bakal pakai notes nih. Nah, ini ada beberapa hal yang jangan lupa untuk diubah. Mulai dari yang pertama, itu ada read data. Biasa kan ada data tertentu tuh nama filenya. Nah, itu diubah jadi LMP. Sesuai dengan data yang tadi kalian udah extract dan dapat gitu loh dari penggunaan PowerShell. Setelah itu ada beberapa hal juga dari kayak library-nya, kayak interatomic potential-nya, jangan lupa untuk make sure dia tuh beneran ke-attach sama MEAM yang kalian udah download itu. Setelah itu ya mungkin di sini kita bisa ngubah lagi dari beberapa halnya. Ada mungkin yang pertama dari temperatur itu kalau bisa dilihat kayak assign fixes, fix one all NPT temperature 300-301 ISO bla bla. Itu kalau misalnya kita mau simulasiin dari suhunya, itu yang diubah adalah 300-nya itu, karena 300-nya menggambarkan sebagai temperaturnya itu sendiri. Nah, setelah itu fixesnya juga jangan lupa di sini tadi kan awalnya ada yang fix 1 all NPT dan kemudian fix 2 all the form 1xe read. Nah, ini kita boleh ubah dengan mengcopy paste beberapa hal dari yang variable srate equal to 1.0 S10, variable throttle equal vrate 1 bagi 1,0 E12 dan seterusnya. Tapi jangan lupa di sini sebenarnya vrate itu kita bisa ubah karena balik lagi since kita kan lebih fokus ke compression ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk yang compression ini kita harus kasih tanda minus supaya jauh lebih jelas dan lebih oke gitu loh. Jadi karena balik lagi vrate itu kan dihitung kalau misalkan minus sama dengan compression kayak gitu. Nah, setelah kita udah berhasil, maksudnya kayak kita udah coba ngubah lagi dari beberapa coding-coding yang ada, sekarang kita mungkin bisa langsung lanjut. Oh, sebelum itu untuk yang Atom I ini kebetulan kan ada yang DAM1all custom 250 ya. Nah, ini jangan lupa untuk di copy, kemudian di paste di yang UCFG for Atom I-nya itu sih. Yang dengan ubah yang DAM1all CFG 250 itu diubah ke yang mungkin kita tadi udah copy paste gitu. Ini sebenarnya kegunaannya adalah untuk menggunakan custom Ovito-nya. Gitu. Tapi jangan lupa juga untuk diubah jadi sesuai nama com kita gitu. Nah, setelah itu akhirnya kita mulai masuk ke CMD kita. Jadi dari CMD ini akhirnya kita coba tinggal ketik aja lmp.exe strip in ni3l com file kita lah, intinya tadi kita udah buat ini yang dengan save. Nanti dia akan nge-run sebenarnya sebanyak 4000. Jadi dari 4000 ini akhirnya kita mulai aja dari sini. Ini sebagai contoh aja. Salah satu contoh yang mungkin aku bisa share adalah dari TA aku sendiri ya teman-temannya. Nah, dari yang TA aku ini itu contohnya seperti ini. Bisa dilihat pada tampilan slideku. Dimana di sini sebenarnya ini adalah salah satu gambaran yang akan terbentuk sebanyak 4000 step gitu. Di sini setelah itu kita akan ekstrak datanya dengan mengkopikan semuanya dari step, vstring, temp, dan seterusnya. Dan sebenarnya yang kita hitung itu adalah dari yang VP2-nya itu sebenarnya teman-teman. Karena itu adalah nilai dari vstring yang akan kita ambil. Jadi kita bisa copy, kemudian kita juga bisa paste and extract di Excel-nya itu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita udah paste dalam Excel, itu jangan lupa diambil string sama stress-nya aja. Dan nanti kita simulate dengan membuat dalam bentuk Excel-nya aja, which is dalam bentuk grafik. Dan ini ada beberapa gambarannya. Ini ada hasil dari tarikannya. Dari kita narik string sama stress-nya, kemudian disimulate, dijadikan dalam bentuk grafik. Ada beberapa contoh yang mungkin bisa dilihat teman-teman. Setelah itu,
setelah kita udah buat dari grafiknya, maka selanjutnya adalah kita masuk ke Ovito-nya teman-teman. Jadi dari yang Ovito tadi, itu kita tinggal buka aplikasi Ovito, kemudian kita paste hasil dari simulasi kita yang dalam bentuk beberapa file tertentu, mungkin lebih spesifiknya bisa dilihat pada slides. Nah, di sini intinya kita bisa lihat dari add modification untuk menambahkan pewarnaan yang awalnya putih, itu kita bisa pakai fitur dari beberapa yang ada di add modification. Salah satunya adalah menggunakan common neighbor analysis. Di common neighbor analysis ini, itu akan pecah menjadi beberapa bentuk file, beberapa warna spesifikasi tertentu. Nah, cuman kalau misalnya kita beneran mau pakai yang untuk kita analisa, make sure kita beneran coba copy dan juga paste sebenarnya yang udah 4000 step itu sih setelah kita simulasi. Dari 4000 step itu nanti kita coba paste, dan akhirnya dari yang paste ini itu akan muncul beberapa lebih detailnya karena hasil dari kompresi akan terbentuk, dan ketika kita pakai common neighbor analysis itu udah terlihat dengan cukup jelas. Di sini kita bisa nge-run gambarannya dari 0 sampai 16 frame-nya. Begitu. Dan ini kita sebenarnya bisa terus-menerus dimainkan untuk memberikan pewarnaan yang kita inginkan tuh sebenarnya seperti apa. Dan di sini sebenarnya bisa kelihatan dengan cukup jelas sih teman-teman. Kalau misalkan ada beberapa bagian, khususnya dari common neighbor analysis ini untuk melihat kira-kira perbedaan warna itu artinya apa sih teman-teman. Kalau misalkan warnanya itu adalah misalkan contoh hijaunya lebih banyak itu FCC, kalau merah itu HCP, kalau warnanya ungu itu BCC, dan kalau kuning itu bisa dibilang ICO atau mungkin kayak komponen yang tidak diketahui. Nah, ini kan dalam bentuk compression itu pasti ada perubahan struktur kristal ya. Nah, ini adalah beberapa perubahan yang terbentuk selama kurang lebih dengan 4000 step di kondisi yang kita udah set itu sih teman-teman. Begitu sih sebenarnya kalau untuk simulasi yang kita udah jalanin ini teman-teman. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa tanya ke aku atau mungkin Reza atau mungkin Echa juga. And yeah, thank you semuanya. Good luck and see you on the next one. Bye bye.